temannya Mil, temannya Mil, temannya Mil, temannya Mil. Bro, serius ini, seriusan. Aduh kepalaku, kalian nih. Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Balik lagi sama kita teman Mil. Nyemil lah, suruh nyemil. Kenapa sih? Gak apa-apa, lucu aja. Ya, panik dikit nih. Sebelumnya untuk para pejabat-pejabat atau aparat pemerintahan, saya mohon maaf kalau misalkan kata-kata saya ada yang salah dari video-video sebelumnya dan video sekarang. Bener, Lu takut sih sekarang? Kok lu takut sekarang? Omongan lu bener semua kok. Iya. Itu yang lu omongin di off cam kan? Iya memang. Kesalahan lu di off cam kan? Cuman kan kagak ke media. Apa-apa. Yaudah. Support kok. Iya. Demokrasi, Bos. Emang tolol banget teman-teman gue ini. Iya, Pak. Lu yang tolol. Parah. Ya kita sekarang mau bahas apa? Bahas apa Lanjutin tuh? video yang kemarin kali ya? Asik tuh, asik. Kan ada beberapa poin lagi kan. MBG sama rupiah. Kemarin Sama terakhir ISG. tuh MBG, terus Pelemahan rupiah sama ISG turun ya? Iya. Oh iya. Sekarang ada Sekarang berapa poin lagi nih? sekarang berapa ya? Berapa ya? Dari Oh iya. Kinerjanya Pak Prabowo selama 2 tahun terakhir ini ya? 1 tahun lebih lah. Oh iya, belum OTW 2 tahun. Oke. Iya. Nah ini ada nih yang kita mau bahas nih. Pertama itu adalah Koperasi Merah Putih. Oke. Ya, menurut kalian gimana? Menurut saya sih positif ya. Kok tiba-tiba beda gitu sih? Anjing dari Beda ya kayak episode sebelumnya ya? dari syuting pertama kok tiba-tiba Kok beda ya? gitu sih? Iya. Mana dan keluarin. Koperasi merah putih apa sih? Itu koperasi koperasi desa lah. Bisa minjem duit berarti? Bisa. Kan koperasi Kan kan? emang disalurin. Oh. Dananya tuh disalurin ke desa-desa, ke koperasi-koperasi untuk masyarakat bisa minjem supaya nanti ada perputaran ekonominya di sana. Beli ciki pun bisa nyicil ya? Goblok. Kan ya, gue liatnya di itu ciki-ciki soalnya. Display. Kalau gue Displaynya ngeliatnya itu yang ciki-ciki. ini LPG jadi 16.000. Waduh. Itu yang gue lihat sih itu ya. Iya. Bagus itu murah. Saya suka banget pemerintahan kali ini. Bisa tuh kalau bocah-bocah tuh buat nyicil tuh. Nggak, ini ya menurut gua kalau untuk koperasi ini ya besaran alokasi dana desanya ini loh dan pengadaan fasilitasnya, fasilitas kendaraan juga itu ada pengadaannya ternyata. Kemarin itu Berapa? gue lupa nilainya berapa miliar atau berapa. Apa Ya, kendaraannya apa? itu semacam kayak mobil. Gue kira motor juga kali, Mobil. motor trail. Motor juga. Ya kan kalau yang sono kan bukan motor doang, ada juga kan? Oh Di iya. drone enggak? Enggak. Emang ada net mobil? Nggak tahu. Kayak kalian di Cina kan? Enggak. Mau ngirim Enggak. Ah, iya lagi drone yang buat nganter barang. Ah itu nggak nyampe Pi negara kita Pi. Nggak nyampe Pi kayak gitu-gitu Pi. Nggak nyampe itu. Kalau menurut gue sih emang sebenarnya Kodes Merah Putih ini bagus. Kan geng kayak tadi awal gue bilang mendorong daya beli masyarakat, terus perputaran ekonominya juga ada itu. Tapi untung Koperasi merah putih. Harusnya sih untung. Harusnya untung. Karena kan setiap Tiba jadi progin. enggak, belum. Enggak, karena kan setiap kalau misalnya ada pinjaman pasti ada bunganya. Nah mungkin itu kan bunganya rendah, cuman kan tetap aja koperasi itu mendapatkan keuntungan dan juga nanti otomatis kan ada kayak yang inilah apa namanya, bukan karyawan bukan sebutannya apa ya kalau koperasi, gue lupa tuh anggota koperasinya tuh yang iuran juga kan kalau emang buat nabung atau apa, nah uangnya itu nanti bisa diputarin juga kan sebagai Jadi kalau misalkan pinjaman. Setahu gue kalau koperasi miliar ya nih, Bu. 1 kagak miliar. sesuai pendapatan lu berapa. Males. Sesuai pendapatan lu berapa Kan anjir. pikiran lu kan udah banyak nih mau diversifikasi ini Iya. kekayaan gua nih. Nggak Kayak bisa. harta. Lah. Kalau begitu gue minjem segede-gedenya mumpung ISG lagi anjlok, Kan gua bilang gue Kan? buy ini. gua belinya ngepam, ngedam. Gue buy ini Jatuhnya langsung nih. naikin indeks saham juga. Iya, Beli saham itu. luar negeri kan? Kan kita kursnya dolar kan? Iya. Mending gitu gak sih? Gede nanti harganya. Rupiah kan lagi jelek. Ya kagak, mesti kan pinjaman kan dari rupiah. Iya, tetap udahlah gak usah bahas itulah. Bahas yang kemarin lagi. Itu tadi kalau mau bahas mah.
Ini, nah kalau untuk dampak negatifnya ya resiko korupsi dari pengadaan sih ada. Setiap proyek pasti ada peluang resiko ininya kan. Koperasi dirembusin beb. Emang ini proyek juga ya maksudnya? Bukan apa namanya? Emang koperasi buat ini aja kayak retail gitu. Ya, apapun. Kan apapun buat penghasilan negara kan namanya proyek, Bi. Oh. Nah, itu kan Buat negara ya. Oh, buat negara. Buat negara. proyek. Bukannya itu emang visi misinya? Ya kan bisa kan namanya proyek juga. Iya betul sih. ya itulah pokoknya ada dampak dari resiko korupsinya, proyeknya gagal. Gua lihat ini sih. Ada daftar gaji setiap posisinya sih. Yang paling tinggi tuh manajer tuh dia dari setara dari 15 sampai 30 juta. Tertarik gak lu? Apanya? Gajinya. Iya. Tertarik gak lu? Orang Gaji paling manajer. rendahnya 7 juta kan. Itu yang 1 sampai 5 juta tuh petugas harian. Iya. Gede juga ya? Enggak di sehari itu digaji, enggak. Petugas harian tetap gaji bulanan. Ya tetep Tapi aja. secara hitungan per bulan kan lebih tinggi dari ini ya, yang kerja di retail itu ya. Nah, ini masalahnya nih ya. Yang gue lihat datanya itu sudah berdiri itu 80.400 unit kopdes di setiap kelurahan atau desa lah. Berarti tercapai dong. Ya. Visi misinya. Ya masalahnya sekarang mulia. ya entah ini di desa-desa kan karena ini kan desa atau kelurahan ya. Tapi kok ada yang di kota ya? Enggak, event itu di kota mana? Ada di mana? Di Di mana? Blok M ya? Di mana? Oh, Itu Kopdes bukan? kelurahan kita ada nggak sih? Kan nggak terpampang maksud Oh. gua itu. Iya, itu kan iya. banyak yang nggak terpampang juga. Nah itu Jadi nggak harus di desa ya, di kota pun ada ya. Walaupun sudah koperasi merah putih ini. ya koperasi merah putih Dari kan. Kopkot bisa. Kopkot. Kopkot. Iya. Betul. Kopkot atau kopdes. Anggarannya berapa dan? Males banget anjing, gue males banget sama si kami ini. Kan lu kan banyak data. Iya, Gua lu kan data lu kan paling paling tinggi banyak. loh. Lu kan si paling informan di sini. Iya. Nah nih ya yang gue tahu alokasi dananya itu ya kecil lah, nggak segede MBG lah. Cuman Apa tuh? ya pokoknya alokasi dana yang sudah disiapkan itu sekitar 34,57 triliun itu dari total pagu desa nasional tahun 2026, yaitu pagunya itu sebesar 60,57 triliun itu yang sudah dialokasikan dan terrealisasi koperasi merah putih gitu. Biaya pembangunannya itu untuk per unitnya ya kurang lebih 1,6 miliar sampai dengan 3 miliar per unit. Waduh. Megah. Berapa meter? Itu sebenarnya harus diaudit juga. Itu buat ibaratnya kayak bikin lu Ini pembangunan nih. Yang gue baca tuh datanya udah main ininya isi-isinya. yang gue baca sih ini biaya pembangunan fisik ya. Berapa? Ya itu tadi 1,6 miliar sampai 3 miliar per unit gitu. Rumah 2 lantai dapet gitu. Soalnya kan kalau yang retail yang ternama kan ini kan Iya lagi. cuma ratusan kan. Rumah 2 lantai. Iya. Gila lagi lu. Bener itu gede juga loh. Itu 3 miliar. Iya 3 miliar 1,6 sampai 3 miliar gitu. Nah, Kalau gue lihat maksudnya dari fisiknya yang udah diliput media kira-kira nih fisiknya nih kayak gini nih. Nih fisiknya nih. segede retail yang sering kita lihat di jalan kali ya, Alfamedia ini kali ya segede gitu ya. Iya, tapi maksud gua gini loh. Kalau angka 1,6 sampai 3 miliar termasuk beli tanah kagak sih mereka? Kan punya negara, Lah, seharusnya kan nggak nyampe segitu. nggak beli Nah, Bes. sekarang gini, maksud gua dari pembangunan itu menggunakan kontraktornya itu dari BUMN atau bukan? Yang nanti bakal berputar ke negara lagi kasnya. Yang Pendapatannya udah- yang seharusnya, Seharusnya. bukan yang udah-udah gitu maksudnya. Aku nggak ngomong gitu. Gitu. Yang seharusnya. Maksud gue kalau misalkan nanti penunjukan secara langsung vendor ya tapi menggunakan vendor swasta kan jatuhnya kan itu harus diaudit. Nah ini kan nggak tahu karena kan nilainya kan cukup besar juga ya, maksud gue untuk satu unitnya itu sekitar 1,6 sampai dengan 3 miliar per unit itu termasuk gede.
Itu bangunannya dengan luasan berapa yang Kalau yang Hitung-hitungannya kayaknya ini deh, 2 tambah 8 sama dengan 11 kayak gitu deh. Astagfirullahaladzim, pengen berkata kaisar gua. Kaisar bapak. 2 tambah 8 gitu-gitu dan hitung-hitungannya kan oke. Itu. Oke. Itu ya. Kayaknya sih bermula dari situ sih. Iya, maksud gue kan kalau terus juga kan anggaran alokasi dana untuk pinjamannya juga kan dianggarin itu untuk satu koperasi itu kalau nggak salah di angka 3 sampai 5 miliar. Nah, itu seberapa banyak masyarakat juga yang bakal minjem kan ke situ, dan apakah itu bakal terkucur langsung ke masyarakat pinjamannya itu atau tidak gitu maksud gue. Dan persyaratannya apa saja? Takutnya kan maksud gue toh kalau persyaratannya ribet juga percuma aja, masyarakat nggak merasakan dampak dari pinjaman itu. Harusnya dibikin aplikasi sih. Lu lihat aplikasi ya? Ada nggak? Enggak Nggak tahu ada ya? gue. Harusnya dipermudah gitu, kayak pinjol kan dipermudah nih aksesnya. Harusnya kalau buat pinjaman kayak gini dipermudah dong gitu. Enggak, balik lagi kalau misalkan dipermudah kayak pinjol, negara akan rugi karena gini. Kenapa banyak yang nggak bayar? Kalau misalkan nanti nggak bayar, kalau misalkan nggak bayar, itu nanti kan dari APBN yang bakal kena itu Kan bisa dampaknya. kali bayar dari pinjol yang bayar. Astaga, Biar kita ngerugiin pihak asing. ya tetap Kan kita aja. kan dari kemarin itu dia nih ada campur tangan asing nih gitu mulu. Hai, antek asing. Ya nggak sih? Ya tetap maksud gue gini. Nggak bisa ketutup ya kalau gali bayar ya? Ya nggak tahu juga ya. itu bukan solusi juga sih. Itu bukan solusi sebenarnya. Itu bukan solusi, maksud gua ya dari segi masyarakatnya kayak gimana dan sistem peminjamannya kayak apa. Kalau misalkan persyaratan yang cukup ribet kan ya kayak contoh gini lah, dulu kan pernah ada yang janjiin Kalau yang- rumah, Iya. nyatanya kan minimum gaji, ya katanya rumah subsidi tapi minimum gaji Ada 7 minimum juta. gajinya. Dibilang udah mampu. Iya kan, minimum gaji 7 juta, sedangkan UMR-nya aja 5 juta, kan gue juga bingung kan maksud gue. Iya. Yang apa sih namanya? Bikin yang di daerah mana tuh? Yang rumah itu juga. Dan itu juga rusuh. Rumah subsidi ya. Iya kan, Ada rumah subsidi juga tuh yang rame dan. ini dari sini juga ada. Iya. Ya maksud gue, kalau persyaratan-persyaratan yang kayak gitu yang memang tidak bisa dipenuhi sama masyarakat yang menengah ke bawah, ya percuma. Ya kayak misalkan ada orang pengen minjem dana ya buat bangun usaha event warung lah. Kalau misalkan mau minjem 10 juta, 20 juta, dipersulit dengan persyaratan lu punya aset berapa atau jaminan berapa. Menurut gue koperasi juga nggak akan kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan harus kayak gitu atau enggak kira-kira nanti pendapatannya bakal berapa, harus ditanyain ini itunya segala macam, ada sampingannya atau enggak, yang emang bakal bisa potensi pembayaran itu dari mana aja kan gitu. Kalau misalkan di kayak ibarat lu ngambil motor atau mobil lah, gaji lu berapa, lu mau minjem segini, lu mau beli ini, gaji lu berapa. Nah kalau misalkan di koperasi lu mau minjem tapi ditanyain gaji lu berapa, pendapatan lu berapa, Orang jadi minder duluan. iya kan. Kalau misalkan di desa-desa yang notabene pendapatannya nggak terlalu besar, event 3 juta, 5 juta kayak gitu. UMR-nya juga beda. Kita ngomonginnya desa nih ya. Iya, Kalau contohnya di di desa kan. Iya, maksud gua kan kalau Kita misalkan kan kadang sering bandingin sama UMR Jogja ya. iya, UMR Jogja berapa sekarang? 2000 berapa? 2 juta 2026 sekian lah ya. 2 juta sekian lah ya. Iya. Iya. Maksud gua dengan biaya segitu ya gimana gitu mau minjem ke Kopdes. Kalau misalkan ada ya yang lu bilang nah iya. minimum requirement kayak gitu kan. Ya pasti dong, kalau nggak ada minimum kayak gitu gimana mau gaji maksud gua. Nggak gimana mau mau bayar. Nggak kurasi orang-orang yang beneran emang butuh apa namanya? Apa sih itu sebutannya, program apa sih? Iya. Ya, Tapi yang misalkan beneran nih, butuh gitu. Misalkan orang bener-bener butuh nih dan dia cuma cuma bisa gadein sertifikat tanahnya gitu. Tapi sewaktu-waktu dia ditolak gitu karena nggak memenuhi syarat itu gimana? Perampasan dong kalau misalkan nggak kayak gitu. Kan maksudnya harus Nggak. ada jaminan kan kalau minjem kan? Enggak, setahu gue tuh kalau koperasi enggak. Enggak, koperasi enggak. Koperasi enggak, setahu gue ya, kecuali lu gadai. Gadai beda. Kan kalau kita gue potong, kalau yang kayak misalkan Kurberi kan tuh harus jaminan kan. Kalau yang orang buat usaha habis itu ada namanya Kurberi, yang orang UMKM buat dimodalin langsung dari bank. Ya kalau koperasi yang udah ya, kalau koperasi kayak di perusahaan gitu Iya, mah kalau perusahaan enggak kan, kalau perusahaan mah enggak oh, karena perusahaan enggak. karena potong langsung dari gaji kan. iya. Jelas kalau itu. Bisa kayak gitu. Sama kan kalau ya kayak pinjam-pinjam dari koperasi-koperasi sekitar yang emang cuma berapa
berapa juta atau berapa ratus ribu itu biasanya enggak juga. Jadi dilihat dari nominalnya juga dong. Ya dilihat dari nominalnya, cuman kan kalau misalkan nanti ya ya mau lu event gadein kalau kayak gitu, ya namanya nanti gue juga bingung ya kalau misalkan itu nanti digadekan terus nggak bisa bayar, nanti ujung-ujungnya kayak gimana? Iya. Dilelang dapat pemenangnya nanti dapat pinjamannya berapa, itu mungkin sisanya akan dibalikan, tapi nanti sisanya kalau misalnya ada keuntungan untuk kooperasinya itu bakal dilariin kemana, ke kas negara atau masuk APBN. Kayak ibarat korupsi, orang-orang yang korupsi yang udah ditahan, asetnya ditahan itu kan katanya masuk ke kas negara, nanti kas negaranya itu mau diputerin kemana? Ini kayak gitu. Panjang kalau Iya, mau dicek. Kalau di sini kan lu bilang tadi apa? Jadi ladang korupsi ya? Dibilang ladang, Punya potensi. Potensi iya, dan juga maksud gua dia tuh bisa-bisa nggak sesuai ini tujuan. Pinjamannya itu nggak sesuai tujuan. Ya salah. Sebenarnya Salah apa modelnya tuh? Salah sasaran Sasaran lah, kayak model KJP. Iya. misalnya ada proyek tuh minimal sosialisasi sih anjing. Maksudnya secara dari dulu nih yang gue nih sosialisasi itu kurang gitu. Orang juga Kopdes apa gitu. Koperasi desa. Koperasi Merah Putih apa gitu. Sosialisasinya mana gitu. Ya, itu. Rakyat juga mau lihat dulu gitu Gue kan. lebih concern ke ininya sih sebenarnya, siapa yang kerja di sininya Ya, sih. Yang gue lebih concern itu sih. Nah, itu. Entah pejabat antar siapa ya. Nah. Kan yang harus dijagain kan itu tuh sebenarnya. Nah iya kan, maksud gua dari koperasi-koperasi itu juga kan ada ini juga kan, program-program lain kan, kayak ibarat presiden kita itu kan beberapa hutan-hutan kan, ya contohnya kayak film apa? Film apa? Pesta Ibab. Iya, pesta babi itu kan. Udahlah. Tea party oke. Iya, itu kan membahas tentang gimana penebangan hutan itu yang mau dijadiin lahan sawit lah. Terus juga maksud gua Papua pengurukan itu udah mulai banyak, tanah timur yang memang tidak Gua bisa pernah terlihat. nyampe nih ke kuping gue katanya ada warga suruh ngurusin lahan sawit, kan itu tanah dikasih negara ya. Iya. Nah, ada warga suruh ngurusin lahan sawitnya udah banyak, udah jadi, itu katanya diambil lagi. Gue belum tahu nih kebenarannya tapi Iya, masalahnya kan kalau kan jadi ujung-ujungnya udah capek nih. Nah. Diambil lagi mereka. Nah, masalah gini. Kasihan. Masalah gini juga kan, kalau misalkan lu banyak penebangan pohon, itu bakal dampak negatifnya itu bakal ada deforestasi juga. Terus juga kan Prestasi. ya deforestasi, Tipo lo, tulisan tipo. deforestasi. Itu bakal ada deforestasi, terus banjir, longsor, kerusakan habitat satwa, terus juga konflik dari lahan sekitar. Itu banyak kan. Ya kan kayak contohnya hasil penebangan itu yang kemarin banjir itu apa? Yang banjir itu Aceh, bukan. Iya di Sumatera. Sumatera. Itu kan dari hasil penebangan. Buktinya aja kan dari pohon-pohon itu kan ada label perusahaan kan. Sebenarnya bukan karena penebangannya sih, dan lebih salah tanamannya yang ditanam gitu. Satu, ya itu karena juga. Setelah maksudnya ya dijelasin emang orang yang ahli di bidang perpohonan gitu ya. Nyokap lu ya? Jadi si pohon sawit ini si pohon sawit ini tuh katanya nyedot airnya parah gitu. Jadi si air yang harusnya akar yang seharusnya nopang tanah biar nggak kemana-mana gitu dah. Tuh bener-bener nyawit lu ya. Nanam dia dekat rumahnya, samping rumahnya Aku satu. lagi ngilmu nih. Iya. Itu Pak, salah nanem gitu. Udah jelas-jelas tuh akar tuh bagus gitu maksudnya buat sekitarnya lah gitu kan. Biar nggak terjadinya longsor gitu. Ya benar juga. Ya cuman kan ya dari hasil nanam sawit juga sebenarnya event itu ada. Sebenarnya nggak jadi masalah sih mau nanam sawit pun. Ya, Tapi cuman- angkanya nih dilihat dulu nih, Ya. yang dipotong berapa, yang direboisasi berapa gitu. Betul. Ya karena kan ya nanam sawit juga kan positifnya juga ada, ningkatin investasi juga. Kalau kita pengen kirim-kirim itu ekspor keluar kan, kita punya hasil loh dari dalam negeri juga. Iya, event sawit kita itu lebih jelek dibandingkan di Taiwan ya. Oh gitu kan. Putih anjir Taiwan. Jangan kan sawit, pohon karet aja beda banget sama Oh iya, Thailand. sorry. Thailand. Sawit itu karet. Karet. Sama Thailand. Iya. Thailand aja kan putih bersih. Ini kan Sini pure kotor. karet dan Ya, ini nggak kan diisi sama batu, daun. Iya, waktu itu di Daun sini kering. ada yang ini drigen anjing. Tiba-tiba ada motor Mio di situ, ntar tiba-tiba deh. Buat ngeberatin doang. Iya, ditimbang tuh. Karet ya itu. Iya, Ya maksud iya. gua
Sawit sebenarnya penting juga kan buat meningkatkan investasi itu sih. Cuman ya balik lagi lokasinya, terus juga ya kayak tadi yang lu bilang seberapa banyak yang bakal ditanam, seberapa banyak yang Iya bakal itu ditebang. kan simple logic gitu ya. Lu mau, lu nebang nih, ya lu balik tanamnya lagi berapa gitu. Ini anak SD juga bisa itu. Karena kan ya sebenarnya sawit nggak bikin subur tanah kan ya. Enggak, justru malah kering. Iya tanah kan? sekitarnya. Itu ya, terus gimana tanah kita mau bagus? Padahal kan tanah kita tanah surga. Ya, itu ya oke lah, udah sampai sini aja lah, gue gak mau panjang-panjang, takutnya banyak keceplosan gue kayak tadi. Apa-apa. Kayak sebelumnya. Cari aman lah. Walaupun negara ini negara bebas kritik kan ya, demokrasi Kan bebas emang udah kritik. bebas bersuara, demokrasi. Masa Iya. dibungkam? Lah yang udah gitu. Mic-nya dimatiin ya? Ya yang ada uang yang berkuasa lah. Nah, balik lagi kan kayak kemarin gue bilang kan, hasil pendapatan negara dari mana? Ngeruk bumi lagi. Iya. Ayo dong kerjasama lah sama kita, banyak kok nih anak-anak bangsa yang pinter teknologi, bikinlah usaha apaan kayak Apa udah ya, contoh kayak Gojek tuh. Ya kan tapi kan Korupsi contohnya walaupun itu sebenarnya udah diiniin sih apa namanya, padahal kan pada saat mau pengadaan itu kan udah diawasi, cuman masa masih kena gitu, padahal itu juga perintah dari presiden. Salahnya nyebut, salahnya. Iya. Kalau nggak nyebut mungkin nggak. Oh tak takut. Lah bener. Maksud gua kalau gua ngelihat dari berita yang ada Beda kalau- seliweran ya, si ini nih yang jadi tersangka NM. NM Nikita Mirzani. Enggak Jadi bukan. tersangka. Katanya udah dikasih tahu jangan pilih Chromebook, laptop Windows aja gitu. Ya tapi kan harganya di bawah harga pasar. Maksud gua dari situ udah salah, lu nggak pemilih Chromebook. Iya. Gitu. Enggak salah, lu ngapa masuk politik? Ya itu. Itu. Beda, salahnya kenapa nggak ada pembagian? Itu beda lagi tuh. Kata Husin Paris kok pelit. Nah iya. Ya pelit lah. Nah itu dia tuh maksudnya kenapa Ya gue bilang. intinya, ini kenapa nih? Jadinya nih penebangan sawit ini, lu nggak suka lu? Suka gua, kan gua bilang bagus. Sebenarnya beberapa program-program bagus, cuman cara jalaninnya aja. Kayak kan yang udah kita bahas dan Oh berarti sebagiannya jelek semua. enggak. Maksud gua realisasinya aja yang kurang Iya, baik. iya, Maksud iya, gua kan iya. itu sebenarnya masih bisa dipikirin matang-matang. Kayak contoh kan kayak yang udah kita bahas kemarin Oke, itu oke. beberapa poin yang udah kita bahas ya. Masalah MBG, pelemahan rupiah, IASG, terus ya hari ini sekarang ini kita bahas koperasi merah putih, terus juga masalah penebangan hutan dan penanaman sawit itu kan udah kita bahas. Itu ya, jujur sebenarnya masing-masing itu punya dampak positifnya, cuman gimana cara realisasinya itu supaya Kan yang ngerjain entah kontraktor semua perusahaan yang ngerjain ini kan yang punya satu orang kan? Yang siapa? Haji ini. Hah? Siapa? Yang mana? Sumpah gue gak tahu. Gua nggak- Itulah. Yang mana sih sebut? Yang itu bisnisnya gurita bos. Takoyaki. Bisnis takoyaki. Ya kan yang kalau gua nonton dari yang film itu kan ternyata yang ngerjain kan dia kan, semua Siapa? perusahaannya kan. Siapa? Raja Juli, Yang Haji itu. yang Haji. Haji lah pokoknya, gue juga gak mau nyebut ya. Haji Ngeri Islam. juga, gue takut dikasih pecek lagi, gue takut diem. Udah itu aja di. Oh, Haji Islam. Iya. Oh, Gue kira si Raja Juli. Islam kemarin. kan? Islam kan? Islam. Haji pasti Islam. Iya. Iya. Orang Islam. Iya. Iya. Emang bener. Sebenarnya harus dibenerin dari awal tuh pola pikirnya dulu. Jangan jauh-jauh ke proyeknya. pola Termasuk proyek pikirnya. MBG. Bukan. Yang Kan kata lu semua proyek. Yang kan gue bilang yang nen hutan. Oh, yang hutan. Pola pikirnya aja dulu gitu kan. Ini kan buat rakyat gitu. Lu emang nggak kasihan gitu ngelihat apa ya petani-petani lah gitu maksudnya kan. Nah, ini udah. Kasihan gitu pak. Udah penutupan nih ya. Intinya Pak coba tolong dengerin rakyat Pak. Kritik dari rakyat itu banyak Saya Pak. tidak dengar. Hah? Kita stabil kok negaranya, aman. Tolong Pak. Negara lain masih penuh kanting. Tolong mungkin ada beberapa yang memang baik, ada juga yang memang ada yang berkomentar secara negatif. Itu juga Bapak dengar. Kita ini even Bapak kita pilih Bapak, tapi pada saat Bapak menang kita pasti bakal kritik dan kita bakal menjadi oposisi. Karena gimana pun juga kritik itu kita kritik yang membangun supaya
kinerja Bapak bisa lebih dikembangkan, bisa lebih diperbaiki. Dimanapun juga presiden itu pilihan rakyat, anggota dewan semuanya itu pilihan rakyat. Coba dengarkan rakyat, ada yang kritik, coba itu adalah ucapan minta maaf atau adalah narasi yang memang bisa bikin kita lebih lega sebagai rakyat terkait beberapa berita-berita yang sudah kita bahas hari ini juga, Pak. Kalau misalkan Bapak nonton itu juga, Pak. Harapan saya yang sebelumnya jangan. Kalau harapan saya sih ya buka-buka sosmed lah, Pak. Masa iya sih, Pak? Banyak loh, Pak. Maksudnya banyak laporan-laporan yang lebih valid, Pak. Update Twitter kan ya, update Twitter. Oh, update. Gini, yang lapor Wapres masih ada nggak sih? Aku nggak tahu tuh perjalanan apa enggak masih. Masih berjalan nggak sih? Yang ini. Lapor Wapres. Iya. Programnya. Iya, lapor Mas Wapres. Mas Wapres belum. Kalau gue sih belum tahu ya. Awal kan jalan. Walaupun malah jadinya banyak masyarakat juga yang nelpon kagak jelas atau laporan kagak jelas gitu. Ya sebenarnya masyarakatnya juga harus dibenerin sih. Gue juga bingung juga ya. Ya itu ya kurang lebih ya tolonglah Pak didengarkan setiap kritik-kritik dari masyarakat, keluh kesah dari masyarakat, bukan cuma anak SD ngasih surat Bapak baca, tapi beberapa tweet atau DM dari masyarakat atau apapun itu dari sosmed yang sudah di-tag Bapak itu tolong dibaca juga ya Pak, kritik-kritik tolong juga itu dibaca dan diperbaiki. Gitu. Kalau itu dari saya, gimana dari kalian berdua? Ya itu ya sering-sering buka sosmed lah, Pak. Maksudnya kan situ banyak. Kalau sering gak kerja dong? Ya kan buat update dan. Ya kan pasti masa iya presiden nggak update sama negaranya sendiri? Gampangnya gini, tolong tim sosmednya Bapak. Ya jangan timnya, butuh dianya lah. Dianya Beliau. juga, iya. Oh butuh beliau. Iya, dia juga harus lihat ininya lah. Update tentang negara yang dia pimpinnya nih gimana sih? Friendly banget. Akrab sekali. Karena kan banyak laporan-laporan yang mungkin emang ngelihat langsung kan gimana kejadiannya, apa yang dia lihat, daripada mungkin dia dapat laporan-laporan yang dari bawah-bawahannya yang mungkin nggak ngelihat langsung kayak gimana di lapangannya ya kan. Ya betul. Gimana kalau dari sampean? Sampai yang tiba-tiba. Ya harapannya kalau dari gue sih untuk Bapak Presiden tercinta kita kan. Turun. Ya apa ya, maksudnya didengar lah gitu suara rakyatnya. Kalaupun memang ada harus yang diucapkan gitu kayak korban bencana atau apa ya, tolong diucapin gitu. Walaupun nggak harus di-upload di sosmed, tapi ada seenggaknya ucapan apa gitu. Iya, kalau bisa turun. Ya, dan kalaupun merespon kritik kan ya sesuai aja gitu sama apa pernyataan rakyatnya gitu. Iya, sama yang diinginkan jawabannya gitu dari rakyat gitu. Soalnya yang sejauh ini yang kita denger ya, pernyataan tuh kayak nyakitin gitu. Kayak kemarin kayak terakhir banget dolar nggak dipakai kok di desa. Iya. Itu cukup bikin kita jadi malah emosi sih, jadi kesel gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya negara lagi nggak baik-baik aja, ya bilang aja nggak apa-apa Bilang kan. aja. Dia tinggal ucapin aja dengan entah kasih solusi yang lain. Ataupun memang kalau dari Bapak gak bisa bilang maaf, mungkin dari tim yang lain bisa gitu. Iya, betul. Dari Mas Gibran juga bisa. Kan banyak tuh bawah-bawahnya tuh, kan. Ini kan turun, Pak. Iya betul. Jadi nggak bokat tuh, itu garis aja. ya sebenarnya ya beberapa program-program Bapak, makanya saya coblos Bapak tuh karena program Bapak bagus. Saya naruh harapan juga, Pak. Saya naruh harapan besar terkait MBG, terus juga waktu itu kan Bapak sempat janjiin kalau rupiah bakal di angka 5.000 kan Pak. Itu saya nunggu janji Bapak itu terrealisasi Pak. Ini tahun 5.000 gue. Tahun 5.000. Itu saya tunggu. Pasca apokalips. Itu saya tunggu banget sampai itu terrealisasi Pak. Saya pikir mah bakal turun sampai 5.000. Saya malah jadi sekarang ini takut naiknya jadi naik 5.000 ini Pak. Itu Pak. Tapi nggak apa-apa, rakyat kita masih bisa ketawa-ketawa. Karena ya Rupiah begini. pokoknya Pak Purwo ya masih bisa senyum walaupun cuma sedikit, tandanya masih baik lah. Masih baik. Udah encok-encok dikit nggak apa-apa. Iya itu. Semangat untuk Bapak Purwo ya. Bapak Presiden. Ya, udah ya sampai sini aja ya. Hidup Jo. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share juga, tonton juga. Pokoknya komen-komen yang baik-baik. Ya, mohon maaf juga kalau misalkan ada salah-salah kata atau mau ada kritik dan saran dari teman-teman penonton. Ini bisa di kolom komentar. Para
Nyemilers. Jelek banget Nyemilers. Itu boleh komen kalau pengen ngasih masukan atau berita-berita bagus juga. Oke. Jangan lupa saksikan terus teman nyemil di setiap minggunya. Nanti balik lagi ketemu sama kita. Ini ada Instagram kita. Jangan lupa di follow. Instagram teman nyemil juga jangan lupa di follow. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di teman nyemil. Nyemil lah sebelum nyemil dilarang. Lagi